Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih belum paham bagaimana dapat 11. Saya coba clearkan sedikit. Jadi dalam soal 32 pangkat 1/5 tambah 27 27 pangkat 2/3. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah base number, yaitu 32 dan 27, agar berpangkat seperti penyebut di pangkat masing-masing base number. Di sini kan 32 base number pangkatnya adalah 5, sehingga kita harus mengubah 32 ini berapa pangkat 5 yang hasilnya sama dengan 32. Kenapa? Karena kita punya tujuan untuk menghilangkan penyebut di pangkat yang ada dalam masing-masing base number. Nah, berapa pangkat 5 yang hasilnya 32? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ke Siful adalah 2. Ya, jadi 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Dipangkatkan 1/5. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga ke 27. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27, sehingga jika kita kalikan dengan pangkat 2/3, maka mereka akan saling menghilangkan satu sama lain. Jawabannya adalah sini, base numbernya 3. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan 2 tambah 9 sama dengan 11. Begitulah cara pengerjaan untuk nomor 1. Kita lanjut untuk nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 pangkat minus 2 tambah 3 pangkat minus 1 dipangkatkan minus 2. Jadi saya akan coba terangkan step by step-nya secara perlahan. Ini termasuk salah satu sifat pangkat yang nanti kemudian akan saya jelaskan sebentar sifat-sifat pangkat dan juga sifat-sifat akar. Namun sini untuk menyelesaikan tugas yang telah saya berikan. Hal yang pertama kita lakukan, salah satu dari bentuk sifat pangkat, ya saya jelaskan secara singkat, jika sebuah bilangan X dipangkatkan X dipangkatkan minus N, maka ini kita bisa rubah dia menjadi 1 per X pangkat N. Ya, ini adalah salah satu contoh sifat pangkat yang wajib teman-teman ingat dalam mengerjakan soal yang berpangkat. Oke, let's put aside here. Ini kita kesampingkan dulu. Nah, dengan melihat sifat pangkat ini, kita kerjakan soal kita dalam kurung, maka 2 pangkat minus 2 itu kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat minus 1 menjadi 1 per 3 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak perlu kita tuliskan ya. Dipangkatkan minus 2. Seperti aturan hitung kemarin, yang pertama kita selesaikan adalah operasi yang berada di dalam kurung. Jadi kita selesaikan dulu operasi ini menjadi 1/4 ditambah 1/3 dipangkatkan minus 2. Menjadi 1/4 ditambah 1/3. Seperti yang saya jelaskan kemarin tentang operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan. Misalnya sebuah pecahan A per B plus minus pecahan C per D, maka yang harus kita lakukan adalah secara cepat kita langsung lakukan perkalian silang. Penyebut kali penyebut, yaitu jadi B kali D, dan pembilang dan penyebut dari masing-masing pecahan ini kita kalikan silang. Jadi A dikalikan dengan D, dan C dikalikan dengan B. Menjadi AD plus minus BC. Ya. Sehingga pecahan ini di soal kita menjadi 3 kali 1, ya tetap 3, ditambah 1 kali 4 menjadi tetap 4, per 4 kali 3, 12. Dipangkatkan minus 2. Kita selesaikan menjadi 7/12 pangkat minus 2. Oke. Nah, seperti sifat pangkat yang tadi, X pangkat minus N, itu sama dengan 1 per X pangkat N, hal yang sama juga berlaku di pecahan kita ini. Maka bentuk 7/12 pangkat minus 2 ini dapat kita tuliskan menjadi
1/7/12 dipangkatkan 2 menjadi 1/49, 7 pangkat 2 per 12 pangkat 2, 144. Nah, jika teman-teman menemukan pecahan bersusun seperti ini, kalian jangan kebingungan dan jangan salah kaprah. Salah kaprah yang saya maksud di sini adalah, jangan sampai teman-teman mengira bahwa 1/49/144 ini, 49 yang menjadi angka di tengahnya ini ya, 49 ini, jangan sampai teman-teman mengira bahwa dia merupakan penyebut dari pembilang 1. Ya. Hal itu tidak tepat, karena 49 ini merupakan satu kesatuan dengan 144. Yang mana 49 merupakan pembilang dari 144. Supaya tidak kebingungan, yang mana merupakan pembilang dari mana, penyebut dari mana, sebaiknya tanda garis pemisah atau pembaginya itu teman-teman bedakan antara panjangnya ya, sehingga tahu yang mana menjadi pembilang utama, yang mana menjadi pembilang dari penyebut yang lain. Jadi di sini teman-teman bisa tuliskan dengan lebih baik menjadi 1 per, pernya ini kita agak kasih panjang, 49/144 ya. Sehingga teman-teman bisa mengidentifikasi dengan jelas bahwa pembilangnya itu 1 dan 1 penyebutnya itu adalah 449/144. Nah, jika teman-teman sudah tahu bentuknya seperti ini, kan kembali lagi kemarin sifat pembagian pecahan. Jika sebuah bilangan pecahan A per B dibagi C per D, maka ini kita jadikan perkalian silang, yaitu A per B dikali D per C. Ya, ingat kembali bentuk pecahan ini. Kita pisahkan dia ke atas sedikit ya. Di sini mungkin. Oke. Hal yang sama berlaku di bentuk pecahan ini. Kita bisa tuliskan dia menjadi 1. Kita tuliskan menjadi 1 dibagi 49/144. Maka kita kalikan silang menjadi 1 kali 144/49. Maka hasilnya adalah 144/49. Inilah bentuk sederhana dari 2 pangkat minus 2 tambah 3 pangkat minus 1 dalam kurung dipangkatkan minus 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di soal 20,11 dikali 0,001 dipangkatkan 2, tutup kurung, dikali N sama dengan 2011. Hal pertama yang harus kita lakukan, seperti kemarin aturan hitung, selesaikan dulu di dalam kurung, dan kebetulan dalam kurung ini ada bilangan berpangkat. Maka kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat ini. 0,001 dipangkatkan 2. Nah, supaya lebih cepat daripada teman-teman mungkin ada yang mengalihkan dulu atau mengubahnya menjadi pecahan terlebih dahulu, yang bagian ini akan lebih simpel jika teman-teman langsung mengubahnya. Jika bilangannya itu 0,00000 sekian, atau entah itu 1 digit ataupun 2 digit, teman-teman yang pertama, teman-teman lihat ada berapa digit di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma. Kemudian, jika dia berpangkat 2, maka jumlah digit tersebut tinggal teman-teman kalikan 2 saja. Ya. Di sini kita lihat ada 3 angka di belakang koma. Berarti hasil perpangkatan ini sudah pasti dia 0, ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit angka di belakang koma. Nah, 6 digit angka ini berapa-berapa saja, itu akan bergantung yang pertama pada uh, angka yang selain nolnya. Angka yang bukan nolnya itu berapa. Misalnya di sini kan 1, bisa juga 2, bisa juga 3, atau bahkan bisa juga menghasilkan angka yang puluhan. Ya, angka bukan nolnya ya. Angka bukan nol itu bisa jadi puluhan.
Kebetulan di sini angkanya 1, maka sudah pasti digit terakhirnya itu sudah pasti 1. Digit terakhirnya sudah pasti 1. Sehingga sisa angka di depannya sudah pasti 0 semua. Sudah pasti 5 angka 0. Atau misalnya angka lain. Coba kita bikin misalnya di sini 0,002. Jika dipangkatkan 2, kita lihat 3 digit di belakang koma, sudah pasti hasilnya ada 6 digit di belakang koma. Dan kita lihat angka terakhirnya adalah 2, maka hasil belakangnya sudah pasti 4. Masih sebuah satuan ya. Belum angka puluhan, 2 digit selain 0 belum. Maka hasilnya sudah pasti 0,000004. Kalau case-nya angka yang menghasilkan 2 digit angka selain 0, misalnya 0,007 atau 008 lah, 0,008 pangkat 2. Yang pertama adalah 3 angka di belakang koma, sudah pasti dia akan menghasilkan 6 angka di belakang 0. Karena dia dipangkatkan 2, ya tinggal kali 2 saja jumlah digitnya. Menghasilkan 6 angka di belakang koma. Angka terakhirnya merupakan hasil kuadrat dari 8 ini, yaitu 64. Maka hasilnya ini sudah pasti 0,01234566. Jadi ada 6 digit di belakang koma, dan digit terakhirnya ini itu merupakan hasil perpangkatan atau hasil kuadrat dari angka 8. Jadi begitulah cara cepatnya, dibanding teman-teman harus misalnya mungkin ada yang mengubahnya kayak gini dulu. 0,01 ini dia ubah jadi 1/1000 dulu, terus dia kuadratkan 1 kuadrat, terus 1000 kuadrat, jadinya 1/1.000.000 kayak gitu. Itu mungkin akan cukup panjang. Jadi uh, lebih cepat jika teman-teman mengidentifikasinya seperti begini. Ada berapa angka di belakang koma, terus kalau dia kuadrat maka tinggal dikalikan 2 saja. Kayak gitu. Tinggal dikalikan 2 saja, jumlah digitnya pasti akan menjadi kelipatan dari um, jumlah digit di base number-nya. Kemudian angka terakhirnya itu merupakan hasil kuadrat dari angka selain nolnya di base number-nya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk case seperti yang Kak Haryani bilang, diubah ke 10 pangkat 10 pangkat, it's not necessary ya untuk kita rubah ke 10 pangkat 10 pangkat. It's not necessary, depend on the question. Ya, it's depend on the question. Jika questionnya dia punya multiple choice-nya itu mengharuskan opsinya dalam bentuk 10 pangkat, maka kita rubah ke bentuk 10 pangkat. Tapi kalau di multiple choice-nya tidak meminta bentuk dalam 10 pangkat, maka ya tidak harus kita rubah dalam bentuk 10 pangkat. Ya. Tapi jika ingin mengubah ke bentuk 10 pangkat, berarti mungkin saya terangkan sedikit ke beberapa teman-teman di sini ya. Kita tulis dulu hasilnya. Di sini 20,11 dikali hasilnya tadi 0,1234566 dikalikan N sama dengan 2011. Oke, beberapa dari kalian menjawab 10 pangkat 8, 10 pangkat 8. Oke, berarti kalian ingin mengubah ini ke dalam bentuk 10 pangkat. Untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung, ubah ke 10 pangkat ini maksudnya bagaimana? Kita lihat di angka koma sini ya, angka-angka desimal ini. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwa sebuah bilangan desimal, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan, maka kita lihat jumlah digit di belakang komanya, dan itu menjadi penyebut dari pecahan tersebut, yaitu kelipatan 10. Misalnya, A per A, BC, A, BC, bilangan desimalnya A, BC, kita rubah ke bentuk pecahan, maka ini akan menjadi ABC, bilangan ABC sebagai pembilangnya, dan penyebutnya adalah 100. Kelipatan 10 dari 2 angka di belakang koma ini. Ya. Oke, jadi dia merupakan kelipatan 10. Kelipatan 10 dari, perpangkatan 10, ya, perpangkatan 10 dari jumlah digit di belakang koma.
Jadi kalau kita bedah lagi sebenarnya untuk mengubah A, B, C ini dalam bentuk pecahan, dia itu sebenarnya menjadi A, B, C pembilangnya per 10 dipangkatkan jumlah digit di belakang komanya. Di sini jumlah digit di belakang koma ada 2, maka 10 pangkat 2 yaitu sama dengan 100. Itu cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, kemudian untuk case ini, jika kita ingin mengubah dari desimal ini ke pecahan, maka kita tuliskan dulu satu persatu. 20,11 bentuk pecahannya itu adalah 2011 per 100 ya dikali ini 1 per 1 juta. Oke, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin begini teman-teman akan memakan waktu untuk menulis. Jadi, jika ingin langsung mengubah ke dalam bentuk perpangkatan, 10 pangkat berapa, 10 pangkat berapa, maka bisa dituliskan seperti formulasi tadi. Lihat ada berapa jumlah digit angka, dan dituliskan 10 pangkat berapa. Nah, di sini 10 pangkat 2, 2 angka di belakang koma, dan ini 10 pangkat 6, 6 angka di belakang koma. Dikalikan N sama dengan 2011. Oke, nah karena ini perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan saja menjadi 2011 per 10 pangkat 8. Karena kalau pangkat dikalikan akan menjadi penjumlahan. Dikalikan N sama dengan 2011, maka N itu sama dengan 2011 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2011. Maka ini akan saling menghilangkan, maka N sama dengan 10 pangkat 8 saja. Oke, beginilah cara mendapatkan hasilnya yang dari soal nomor 3. Maka jawabannya adalah 10 pangkat 8. Oke, nice. Selanjutnya maka kita lanjutkan di soal nomor 4. Soal nomor 4, 2 plus akar 3 dibagi 2 minus akar 3 ditambah 2 minus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Oke, kakak Den dapat 14. Oke, oke, 14 semua ya. Ya, jawabannya memang 14. Bagaimana bisa mendapatkan 14? Cara pengerjaannya basically sama seperti operasi penjumlahan pecahan pada umumnya. Cuma yang membedakannya di sini dan agak terlihat sedikit tanda kutip menyeramkan mungkinnya itu adalah bentuk-bentuk akar ini yang mungkin ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini, seperti yang saya sampaikan, sama seperti kita menyelesaikan menggunakan operasi pecahan tadi, A per B plus minus C per D sama dengan AD plus minus CB atau BC per BD. Kita substitut model persamaan ini ke soal kita, maka ini menjadi 2 plus akar 3 dikalikan dengan 2 plus akar 3 ditambah 2 minus akar 3 dikali 2 minus akar 3 dibagi 2 minus akar 3 dikali 2 plus akar 3. Nah, tinggal kita kalikan seperti biasa. Ini kali ini, warna ini. Oke, kita kalikan ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan juga ini kali ini. Oke, kita lakukan perhitungannya. Untuk semua perhitungan yang ada dalam soal ini, maka ini menjadi 4 plus 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 3. Ini hasil yang pertama, ditambah 4 kurang 2 akar 3 dikurang 2 akar 3
ditambah 3. Dan penyebutnya, oke. Dan penyebutnya menjadi 4 plus 2 akar 3 minus 2 akar 3 minus 3. Kita selesaikan. Di atas menjadi 4 plus 4 akar 3 ditambah 3 ditambah 4 minus 4 akar 3 ditambah 3 per, nah ini 2 akar 3 minus 2 akar 3 habis, maka di bawah menjadi 4 minus 3. Kita lihat di pembilangnya, 4 akar 3 minus 4 akar 3 bisa habis, maka hasilnya menjadi 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3, hasilnya sama dengan 14 per 4 minus 3, 1. Jadi hasilnya 14 per 1 atau sama dengan 14. Itulah cara mengerjakan. Oh, itu oke, Kak Indah. Terlambat pun tidak masalah. Ini bukan kuliah, jadi santai-santai saja. Oke, inilah jawaban untuk cara pengerjaan untuk nomor 4. Basically, cara pengerjaannya seperti operasi bilangan pada umumnya, operasi bilangan pecahan pada umumnya. Cuma memang bentuknya adalah persamaan akar. Oke, untuk nomor 5 semua dapat 7, 7, 7, 7, 7, 7. Oh ya, di sini teman-teman coba lihat pembilangnya. Ada sebanyak 7, 7, 7 pangkat 7. Gimana sih bilangnya? Ini ribet sekali. Pokoknya ada 7 kali, 7 pangkat 7 ini dijumlahkan sebanyak 7 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 pangkat 7 dijumlahkan sebanyak 7 kali. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi 7 dikali 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 7. Nah, dengan bentuk seperti ini, kita sudah bisa cancel 7 pangkat 7. Jadi habis, maka hasilnya sama dengan 7. That's it. As simple as that. Untuk nomor 5. Dan selanjutnya kita coba lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah kita masuk di persamaan aljabar nih. Persamaan dua variabel aljabar nih. Kita tuliskan min 11x tambah 5y sama dengan 52 dan 4x minus 10y sama dengan minus 38. Nah, jika teman-teman mendapatkan persamaan variabel, dua variabel seperti ini, ada x dan y saja, ada beberapa cara sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan untuk menemukan nilai x dan y. Pendekatan yang pertama yang akan saya ajarkan di sini adalah pendekatan eliminasi substitusi. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabelnya. Bebas mau itu x atau mau itu y. Itu hal pertama yang harus dilakukan, mengeliminasi dulu salah satu variabelnya. Entah itu variabel x atau variabel y. Untuk mengeliminasinya, kita harus menyamakan dulu nilai koefisien dari variabel yang kita pilih itu. Misalnya di sini saya akan memilih untuk mengeliminasi variabel y. Ya, saya akan mengeliminasi dulu variabel y. Nah, sini teman-teman lihat koefisien untuk variabel y di persamaan pertama adalah 5 dan koefisien untuk variabel y di persamaan kedua itu adalah minus 10. Ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan, kita harus menyamakan dulu nilai koefisien dari kedua variabel ini. Kita samakan dengan berapa? Kita lihat nilai dari yang paling terbesarnya, nilai koefisien yang paling terbesarnya. Dan pertama teman-teman identifikasi dulu, apakah nilai koefisien terbesar ini itu merupakan SPB atau KPK dari nilai yang paling terkecil. Di sini kan nilai koefisien terbesarnya itu ya 10, minus 10. Atau kita bilang 10 saja. Nah, 10 ini kita lihat apakah 10 ini merupakan FPB KPK dari 5.
Dan ternyata betul, iya. Dia merupakan FIB KPK dari 10 juga. Sehingga untuk case soal ini, yang perlu kita rubah adalah persamaan yang pertama saja. Kita rubah dengan tujuan agar 5Y ini menjadi 10Y. Kita rubah menjadi 10Y, sehingga bisa kita eliminasi variabel Y. Itu tujuannya. Rubahnya bagaimana? Rubahnya kita mengalihkan dengan sebuah konstanta, sehingga 5Y ini berubah menjadi 10Y. Yaitu kita kalikan dengan 2. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2, dan persamaan kedua ini kita kalikan dengan 1. Sehingga tidak mengubah apapun komponen di dalam persamaan kedua. Maka bentuk persamaan ini yang baru akan menjadi, persamaan pertama menjadi minus 11X kali 2 menjadi minus 22X, ditambah 5Y dikali 2 menjadi 10Y, sama dengan 52 dikali 2 sama dengan 104. Dan persamaan kedua bentuknya tetap 4X minus 10Y sama dengan minus 38. Nah, setelah sudah sama variabel yang koefisien dari variabel yang ingin kita eliminasi yaitu Y, selanjutnya tinggal kita eliminasikan saja. Mungkin saya pindahkan ke bawah ya. Oke, di sini. Kita tinggal mengeliminasinya. Nah, saat mengeliminasi, teman-teman harus menentukan juga tanda eliminasinya itu dengan tepat. Jangan sampai salah, plus atau minus. Karena terkadang beberapa orang yang saya ajari juga yang itu terkadang salah memilih tanda karena mungkin buru-buru ya, faktor adrenalin, faktor berburu dengan waktu itu bisa berpengaruh, faktor-faktor psikologi itu bisa berpengaruh. Sehingga di sini saya ingin teman-teman memperhatikan detail-detail kecil seperti ini ya. Perhatikan tanda untuk eliminasinya, apakah plus atau minus. Nah, di sini kita lihat di atasnya ini plus 10 dan di bawahnya ini persamaan keduanya minus 10. Sehingga persamaan yang tepat untuk mengeliminasi variabel Y adalah tandanya plus. Kita pakai plus di sini. Sehingga kita jumlahkan per komponennya. Min 22X ditambah 4X menjadi minus 18X. Nah, 10Y tambah minus 10Y sama dengan 0. Berarti sudah habis. Sudah kita eliminasi. Ya, ini sudah kita eliminasi. Selesai. Lanjut sama dengan 104 ditambah minus 38. Hasilnya sama dengan berapa ini? Bentar, saya lupa. Ada bisa tolong bantu? 66. 66, thank you. Sama dengan 66. Nah, setelah ini baru kita tinggal selesaikan seperti biasa. X sama dengan 66 dibagi minus 18. KX sama dengan, kita coba pakai sederhanakan saja, bagi dengan 3 atau bagi dengan 6, 11/3. Ini minus. Ya, minus 11/3. Ini approximate value-nya maybe around minus 3.6. Ya, 6777777. Ya, sekitaran ini kali ya. Maka kita sudah dapatkan nilai X-nya. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja ya. 3,6 aja kayaknya. Ya, kayaknya 3,6 sekian. 3,63333. Ini. Kita ambil 2 angka di belakang koma. X-nya sama dengan minus 3,6. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan satu nilai dari salah satu variabel, yaitu X. Setelah itu kita akan substitusikan nilai X ini, akan kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bebas mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Bebas, teman-teman mau substitusikan kemana. Sesuka hati saja. Nyamannya yang mana. Di sini saya akan substitusikan nilai X ini ke persamaan 1. Persamaan 2, sorry. Saya akan substitusikan ke persamaan 2.
maka akan menjadi 4 dikali minus 3,6 dikurang 10Y sama dengan minus 38. 4 kali 3,6 ini bisa dibantu teman-teman sekitar berapa nih? 7,2 ya. Ya, minus 7,2 kurang 10Y sama dengan minus 38. Nah, kita pindah ruaskan minus 10Y. Ya, kedua ruas kita jumlahkan dengan minus 7,2, maka menjadi 10Y sama dengan minus 38 ditambah 7,2. Minus 10, kenapa lebih besar? Empat Minus 10Y. 14,4 Kak. 4 kali min Oh, oke. 3. Thank you. Saya terka-terka saya tadi. Ini 14 minus 14,4 ya. Tambah 14,4. Berarti ini 10Y ini sama dengan minus 23,6 ya. Ya kan? 23,6 ya. Ya, minus 23,6, maka Y sama dengan minus 23,6 per minus 10 sama dengan 2,36. Kalau kita bulatkan sama seperti X, ambil satu angka di belakang koma, hasil approximate value-nya mungkin sekitar di 2,4. KY sama dengan 2,4. Kita dapatkan nilai X dan Y-nya. Dan di soal diminta nilai dari X kurang Y. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Min 3,6 dikurang 2,4 sama dengan minus 6. Inilah hasilnya. Ada yang masih kurang jelas dalam metode penyelesaian persamaan dua variabel ini? Ini menggunakan pendekatan eliminasi substitusi ya, dan memang prosesnya memang cukup panjang. Dan kembali lagi, jika teman-teman sudah terbiasa, pasti akan lebih cepat untuk melakukan cakar-cakar dan hitung-hitungannya sih. Vian, boleh saya bertanya? Silakan, silakan, silakan. Di bagian yang ini Kak, sudah mendapatkan hasil yang sudah disamakan koefisiennya tadi Kak, yang minus 22x plus 10y sama dengan 104. Mhm. Terus di Oh bawahnya ya. kan 4x kurang 4x minus 10y sama dengan minus 38. Nah itu Mhm. kenapa dipakai plus Kak, bukan min? Oke, yang ininya ya berarti ya. Iya Kak. Yang plus yang ini maksudnya. Iya betul-betul Kak. Yang ini. Plus yang ini ya. Iya iya betul Kak. Oke, kenapa dipakai plus? Kembali lagi. Karena yang ingin kita eliminasi itu kan variabel Y. Ya, yang ingin kita eliminasikan variabel ini. Nah, teman-teman lihat tanda dari koefisien dan dari komponen ini, koefisien dan variabelnya. Di persamaan pertama, 10Y ini dia berada di region positif. Oke, dia berada di region positif. Sedangkan di persamaan kedua, 10Y ini dia berada di region negatif. Negatif 10Y. Oke. Nah, jika kita ingin mengeliminasi, maka tanda yang paling tepat itu adalah tanda plus. Kenapa bukan tanda minus? Karena kalau kita taruh tanda minus di sini, maka ini akan menjadi 10Y minus min 10Y. Which is ini akan menjadi 20Y. Dan ini tidak akan mengeliminasi variabelnya sama sekali, justru malah menambah pekerjaan. Sehingga kita harus bisa memilih tanda ini dengan tepat. Ya, terkadang adrenaline rush atau ya adrenaline rush paling umumnya yang penyebab hal-hal detail seperti ini, hal kecil seperti ini itu terlewatkan gitu. Jadi harus perhatikan tanda dengan seksama. Lihat tanda plus minusnya.
Another case, misalnya, let's say, misalnya saja, misalnya di sini sama-sama minus. Misalnya di sini sama-sama minus. Minus 10Y dan di bawah juga minus 10Y. Kira-kira Kak Axel yang tadi bertanya, Kak Axel akan taruh tanda plus atau minus di sini? Tanda minus, Kak. Yes, tanda minus. Supaya ini menjadi minus 10Y minus minus 10Y. Maka ini sama dengan minus 10Y plus 10Y juga. Sama dengan 0. Akhirnya saling menghilangkan. Bisa dipahami ya? Siap, Kak. Puji Tuhan dipahami. Oke. Oke, kita next ke soal nomor 7. Lagi 2 soal ya. Jadi teman-teman bisa dengan cara mencari possible value-nya masing-masing nilai. Teman-teman bisa mencari possible value masing-masing um, nilai-nilai batas bawah dan batas atasnya. Jadi pertama kita akan mengalihkan dulu XY ini kan sama XY diminta. Jadi pertama kita coba minus 5 dikali dulu minus 3. Kemudian yang kedua kita coba minus 5 dikali 1. Dan yang ketiga kita coba 2 dikali minus 3. Dan yang terakhir kita coba 2 kali minus 1. Nah, dengan begini teman-teman nanti akan melihat nilai terbesar dan nilai terkecil dari semua kombinasi yang ada. Teman-teman bisa melihat kombinasinya. Yang mana yang paling kecil dan mana yang paling besar, itulah yang akan kita ambil sebagai intervalnya. Ini cara yang cukup panjang, karena ya jika terjadi misalnya ada let's say 3 sampai 4 variabel atau bahkan 5 variabel, ya bisa jadi teman-teman akan melakukan kombinasi yang ya cukup panjang juga ya. Jadi sini ini 15 hasilnya, ini minus 5, ini minus 6, dan ini 2. Ya. Oh ya, berarti di sini terlihat nilai yang paling besarnya itu 15 dan nilai paling kecilnya minus 6. Oh ya, berarti saya tadi mohon maaf tadi saya salah ya berarti ya. Berarti di sini kita bisa taruh interval bawahnya adalah minus 6 dan interval atasnya adalah 15 sehingga XY itu berada di minus 6 sampai 15. Ya, ini cara yang paling pasti memang, cuma cukup text time. Cukup text time tapi lebih pasti. Ya, berarti pelajaran juga untuk saya, berarti terkadang tidak selamanya bisa langsung mengalihkan titik ekstrimnya ya. Langsung batas atas dan batas bawah. Sometimes it works, but sometimes it doesn't. Oke. Next, nomor 8 yang terakhir untuk tugas kita malam hari ini. Habis ini next saya akan jelaskan theoretical background-nya beberapa hal ya. Oke. Mari kita lihat bersama. 3 pangkat 3x minus 2 sama dengan 1/81 pangkat x plus 1. Oke. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan, kita harus menyamakan dulu base number-nya. Ya, base number dari bilangan yang dipangkatkan ini. Base number-nya ini kita samakan ke bilangan yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang tidak bisa cari lagi nilai paling kecilnya, pun yang paling sederhana, yang paling kecil. Di soal ini nilai base number yang paling kecil itu 3 kan? 3. Sehingga 81 di sini harus kita rubah juga bentuknya menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Sehingga ini kita rubah menjadi sorry. Ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3x minus 2 sama dengan 1/81 kita rubah menjadi 3 dipangkatkan 4. Ya, 4 ya kalau tidak salah ya. 4 dipangkatkan x plus 1. Nah, ini kita tinggal selesaikan menjadi 3 pangkat 3x minus 2 sama dengan 1/3 pangkat 4x plus 1. Nah, sampai di sini, teman-teman lihat bentuknya ini kan 1/3 pangkat 4x tambah 1. Nah, ini kembali lagi ke sifat-sifat pangkat yang tadi.
misalnya X pangkat minus N itu sama dengan 1/X pangkat N, maka hal yang sama pun berlaku untuk 1/X pangkat N itu menjadi X pangkat minus N. Ya, ini berlaku berkebalikan ya. Sehingga di soal kita ini, bagian yang ini 1/3 pangkat 4X plus 4, sorry, my bad, plus 4, ya, 3/4X plus 4, ini dapat kita rubah bentuknya menjadi mengikuti sifat-sifat pangkat yang ini, dapat kita rubah menjadi 3 dipangkatkan minus dari 4X plus 4. Sehingga ini menjadi 3/3X minus 2 sama dengan 3/4 - 4X plus 4. Nah, jika persamaan bilangan berpangkat sudah menjadi seperti ini dan base number-nya sudah sama, yaitu sama-sama 3, maka kita bisa abaikan. Ya, kita bisa abaikan base number-nya. Jadi kita fokus pada persamaan pangkatnya saja, yaitu 3X kurang 2 sama dengan minus 4X tambah 4. Kita selesaikan. 3X minus 2 sama dengan min 4X minus 4. Kita saling pindah ruaskan. Di sini menjadi 7X sama dengan minus 2. Maka X sama dengan, kenapa jadi biru tiba-tiba? Oke, sorry. Maka X sama dengan minus 2/7. Jika ini diminta dalam bentuk desimal, maka approximate value dari X ini kurang lebih sekitar minus 0, berapa ya? Ini 0,228 sekian 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 sekian. Kayaknya ya. 0,28 kurang lebih. Nah, inilah nilai X-nya. Oke. Materi yang pertama, dari tadi kan kita sudah mengerjakan soal pangkat, 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 dan pangkat. Materi perpangkatan, bilangan berpangkat. Ya, pokoknya pangkat lah. Pangkat dan akar. Nah, itu aja. Pangkat dan akar. Untuk materi pangkat dan akar, em, yang akan saya jelaskan mungkin sesederhana sifat-sifat perpangkatan saja ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika sebuah bilangan A dipangkatkan X dikalikan dengan A dipangkatkan Y, teman-teman lihat di sini base number-nya sama-sama A. Base number-nya sama, ya, sebuah bilangan yang sama A, maka ini kita bisa tuliskan menjadi A dipangkatkan X tambah Y. Contoh, ya, contohnya 2/3 dikali 2/5. Maka ini sama dengan 2/3 tambah 5. Sama dengan 2/8. Sifat pangkat yang berikutnya masih sama jika sebuah bilangan A pangkat X dibagi A pangkat Y atau bentuk lainnya itu A pangkat X per A pangkat Y, maka ini sama dengan A pangkat X kurang Y. For example, misalnya 2/7 dibagi 2/4 sama dengan 2/7 kurang 4 sama dengan 2/3. Sifat pangkat berikutnya, jika A dipangkatkan X kemudian dipangkatkan Y, maka ini menjadi A pangkat X kali Y. For example, 2/3 dipangkatkan 4
sama dengan 2 pangkat 12. 3 dikalikan dengan 4. Selanjutnya, seperti yang tadi-tadi sudah kita kerjakan, jika sebuah bilangan A pangkat minus X, maka bentuk ini akan menjadi 1/A pangkat X. Contohnya, 2 pangkat minus 3 akan menjadi 1/2 pangkat 3. Selanjutnya, jika sebuah bilangan berbentuk A pangkat X per Y, pangkatnya pecahan. Jika A ini bukan merupakan bilangan berpangkat, misalnya seperti tadi contohnya disoalkan soal nomor 1, 32 pangkat 1/5. Ini kan 32, kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 5. Sehingga bentuknya itu kan menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5. Nah, ini kan kita rubah bentuknya menjadi sifat yang nomor 3 ini kan. What if jika bentuknya ini adalah, let's say misalnya 7 pangkat 1/5. Nah, base number 7 ini kan tidak bisa kita rubah jadi bilangan berpangkat 5 kan. Maka untuk mencari value dari 7 pangkat 1/5 ini, kita akan rubah bentuknya menjadi akar pangkat Y, akar pangkat Y dari A pangkat X. Jadi for example, misalnya bilangan yang sesimpel-simpel kayak macam tadi ya, 32 tadi, 32 pangkat 1/5, selain bisa diselesaikan dengan pendekatan yang tadi, bisa juga diselesaikan dengan pendekatan ini menjadi akar pangkat 5 dari 32 pangkat 1. Atau 1 tidak perlu ditulis. Bisa seperti ini. Tapi ya memang lebih mudah jika pendekatannya dirubah seperti penyelesaian soal nomor 1 tadi sih. Nah, inilah beberapa sifat-sifat perpangkatan yang sering muncul di soal-soal TBS ataupun soal-soal TPA. Semoga saja di TBS kali ini si pembuat soal tidak ada ingin tambah-tambah model-model ya. Tiba-tiba dia muncul jadi logaritma ataupun natural logaritma ya berarti selesailah kita ya. Semoga tidak. Mostly pasti begini. Tidak lari jauh dari ini. Cuma bentuk soalnya pasti akan berbeda-beda. Bentuk soalnya pasti akan berbeda-beda. Oke. Em, ini tentang perpangkatan. Ada yang ingin ditanyakan tentang eh, sifat-sifat perpangkatan ini? Atau ada yang masih kurang ingin ditambahkan? Oke. Kalau sudah cukup, maka selanjutnya tentang akar ya. Tentang akar ini sebenarnya tidak terlalu banyak sifat-sifat ya. Sifat-sifatnya mostly hampir sama seperti perpangkatan. Misalnya akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B. Sama. Terus akar A per akar B itu sama saja dengan akar A per B. Sama juga. Kemudian ya itu ya cuma gini aja sih untuk sifat-sifat akar. Yang mungkin menjadi concern saya di sini adalah penyederhanaan bentuk akar. Penyederhanaan bentuk akar. Jadi misalnya sebuah um, pecahan akar, misalnya berbentuk A ditambah B akar C per A, B, C, D minus atau plus minus lah ya.
plus minus E akar F. Nah, misalnya bentuk seperti ini, terus diminta sederhanakan. Sederhanakanlah. Masa huruf jelek sekali, ulang. Diminta sederhanakanlah. Nah, misalnya soal seperti ini, maka yang harus teman-teman lakukan untuk menyederhanakan bentuk pecahan akar seperti ini, teman-teman harus namanya kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan dari penyebutnya. Sederhanakannya itu dengan kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini kan D plus minus E akar F kan. Misalnya kita taruh saja, misalnya plus dan plus lah. Ya, misalnya ini plus dan plus. Misalnya A plus B akar C dan D plus E akar F. Maka untuk menyederhanakannya bentuk pecahan akar ini, teman-teman akan mengalihkannya dengan A plus B akar C per D plus E akar F. Ini akan kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya, yaitu D minus E akar F per D minus E akar F. Ini yang namanya bentuk sekawan. Nah, inilah bentuk sekawannya dari si penyebut. Tinggal nanti diselesaikan uh, perhitungan perkalian silangnya itu. Perkalian kali masuknya diselesaikan nanti penyebutnya ini dia akan menjadi penyebutnya ini akan menjadi D plus D minus ini ya. Yes, D minus E kuadrat kali F. Penyebutnya pasti akan jadi seperti ini. Jadi sebuah bilangan bulat, tidak ada akar-akarnya. Dan yang di atas pembilangnya bisa masih ada akar ataupun bisa akarnya hilang. Tergantung angkanya kembali. Tapi yang penyebutnya sudah pasti akarnya akan hilang. Jadi bentuknya akan lebih sederhana. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya, masih soal perakar-akaran. Terkadang di soal TBS juga, teman-teman akan diminta ke penyebut sekawan berarti tandanya juga berubah dari plus ke minus. Ya, tanda berubah itu tergantung lagi ya, tergantung lagi bentuk akar di bawah sini. Dan mostly sudah pasti berubah dari plus ke minus. Sudah pasti, atau dari minus ke plus. Ya, pasti berubah sih dari minus ke plus ke minus pasti. Pasti dari plus ke minus. Dan mostly sih ke minus ya, karena kalau di sini akarnya eh, bentuknya adalah minus, pastikan di sininya akan jadi plus akar sekawannya. Dan pasti ini tetap akan minus juga. Ini pasti akan tetap minus juga. Jadi pasti mostly penyebutnya akan tetap seperti ini bentuknya ya. Mostly pasti akan seperti ini. Contoh soal. Oke. Contoh soal coba teman-teman sederhanakan bentuk dari let's say 5 plus akar 12 per jangan 5 deh. 6 aja, 6, 6, 6. Per 3 minus akar berapa ya?
akar 36. Oh, no, 36. Jangan 36. 48 deh. Ya, coba disederhanakan. Kak Dedi mendapatkan hasil 14 per 10 akar 3 per 13. Gini ya Kak Dedi ya. Per 13 untuk keseluruhannya ya. Oke. Saya belum tahu ini kakak salah atau tidak. Jangan jangan soldier. Salah benar itu tuh perkara belakang. Yang penting kakak bisa kerjakan dapat hasilnya sudah lumayan. Tidak oke. Salah benar mah itu urusan belakangnya. Oke, kita langsung coba find out ya. Oke, saya kecilin dulu bentar ini. Ya, oke. Coba kita lihat. 16, sorry. 6 plus akar 12 per 3 minus akar 48. Nah, ini coba kita kalikan dengan akar sekawan dari 3 minus 48, 3 minus akar 48 yaitu 3 plus, hmm, yaitu kita kalikan dengan 3 plus akar 48 per 3 plus akar 48. Kita kalikan 6 kali 3, 6 kali akar 48 dan 12, akar 12 kali 3, akar 12 kali akar 48. Oke, 6 kali 3 18, ditambah 6 akar 48, ditambah 3 akar 12, ditambah akar 12 kali akar 48. Oke, per, nah kita lihat penyebutnya ya. Penyebutnya 3 kali 3, 9, 3 kali akar 48 plus 3 akar 48, dan minus akar 48 dikali 3 jadi 3 minus 3 akar 48. Ditambah, dikurang akar 48 kali akar 48 jadinya 48. Oke. Oke, kita lihat yang bagian atas pembilangnya ya. Oh, panjang juga ya. Oke. Akar 48 dan juga akar 12 ini bisa kita sederhanakan. Akar 48 itu kita bisa rubah menjadi akar 16 dikalikan 3. Nah, ini sama dengan akar 16 dikali akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Begitupun di akar 12, kita bisa rubah menjadi akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Supaya lebih mempermudah perhitungan kita ya. Oke, maka pembilang ini menjadi 18 ditambah 6 kali 4 akar 3 ditambah 3 kali 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikali 4 akar 3. Kita selesaikan dulu pembilangnya ya. Ini menjadi 18 ditambah 24 akar 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 8 kali 3 tambah 24. Oke, 2 kali ya 24. Ini menjadi 18 tambah 24 itu di 42. Oh, no, 52 ya. Mhm. Oh, kenapa saya matematika juga? 80, 18, 2, 1, ya 42. Sorry. 42 ditambah 30 akar 3. Ini untuk pembilangnya. Penyebutnya
ini sudah habis ya. Ini habis, ini habis. 9 minus 48 itu menjadi 39. Ya, ini menjadi per minus 39. Maka ini kita bisa sederhanakan lagi dengan em, apakah bisa disederhanakan lagi nih? 42 dan 39 itu bisa bagi 3. 42 bagi 3 itu di 14 ya. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 14 plus 10 akar 3 per minus 13. Ya, inilah bentuk sederhananya. Minusnya bisa kita taruh di depan saja ya. Jadi minus sama dengan minus 14 plus 10 akar 3 per 13. Inilah bentuk paling sederhana dari soal tadi 6 plus akar 12 per 3 kurang akar 48. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih kurang jelas bagi teman-teman? Oke, jika sudah berarti ada satu materi lagi tentang masih tentang perakar-akaran, masih harus dipahami lagi. Oke, but at least kalian tahu cara kerjanya kan proses yang terjadi seperti apa. Cuma memang butuh jam terbang untuk latihan ya. Sebelum lanjut satu materi terakhir, Kak, ada Kak, sebelum lanjut izin ya, tanya. ya, Berarti kayak 24 akar 3 plus 6 akar 3 asal belakangnya sama-sama akar 3 bisa dijumlah ya? betul. Ya, jika sama dalam akarnya itu sama, berarti bisa kita jumlahkan. Tapi kalau dalam akarnya berbeda, let's say 2 akar 3 ditambah 3 uh, 2 akar 2, ini tidak bisa dijumlahkan. Ini tidak bisa dijumlahkan ya. Ini sama bentuknya dengan misalnya 2x tambah 2y. Ini kan tidak bisa dijumlahkan nih. Jadi kalau di dalamnya sama-sama akar 3, berarti kita bisa jumlahkan. Gitu. 2 akar 3 dikali 4 akar 3 berarti 8 akar 9. Betul. 2 akar 3, 2 akar 3 dikali 4 akar 3, hasilnya memang 2 kali 4, 8. Akar 3 kali akar 3, hasilnya memang akar 9. Akar 9 yaitu 3, ya kan? Jadi 8 kali 3, 24. Ingat bentuknya, jika akarnya sama, misalnya, mungkin saya tambahkan di sini ya, jika ini akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya sama dengan A. Ya, jika akarnya sama, akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Akar 5 kali akar 5, ya hasilnya 5. Akar 48 kali akar 48, ya 48. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang perakar-akaran ini? Oke, kalau sudah cukup, berarti selanjutnya um, materi terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman untuk mempersiapkan uh, menghadapi soal TBS khusus perakar-akaran ini, yaitu mencari akar pangkat 3, mencari nilai akar pangkat 3. Kalau mencari nilai akar pangkat 2 mungkin sudah umum ya, teman-teman mungkin sudah bisa tahu cara mencari akar pangkat 2. Mostly itu basicnya hafal saja.
akar pangkat dua, bilangan berpangkat duanya. Tapi kalau akar pangkat 3 itu cukup spesial untuk kita mencari berapa pangkat 3 yang hasilnya itu di soal gitu. Misalnya di sini coba teman-teman, oh dengan catatan ya, maaf, dengan catatan, note, catatannya itu, bilangan pangkat 3 yang kita coba cari dengan metode ini, itu adalah bilangan puluhan, ya. Jadi bilangan puluhan. Start dari 11 sampai 99. Jadi kalau dari 1 sampai 10 ini teman-teman kan bisa hafal kan? Teman-teman bisa hafal 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Ini teman-teman bisa hafal. Dari 100 sampai seterusnya ini di luar jangkauan. Ini kita tidak bahas ya. Ini kita tidak bahas. Yang akan kita bahas itu yang range bilangannya 11 sampai 99. Untuk case mencari nilai akar pangkat 3. Oke. Jadi let's say misalnya coba teman-teman pilih angka dari 11 sampai 99 ini terus dipangkatkan 3 terus kita coba cari bersama. Sayang, coba kamu kasih Bang. Bilangan pangkat 3 dari 11 sampai 99. Berapa coba? Jangan kasih tahu angka dasarnya. Kasih tahu hasil pangkatnya supaya kami cari. Wah, berapa? Bentar, bentar. Misalnya angkanya itu adalah akar pangkat 3 dari berapa? 704, 969. Oke, misalnya soalnya berapa nilai dari akar pangkat 3 704 704.969. Nah, cara mencari nilai pangkat 3-nya, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah pisahkan 3 digit belakang dan juga 3 digit depan. Oke. Pertama, kita akan pangkatkan 3 dari angka satuan terakhir, yaitu 9. Oke. Kita akan pangkatkan angka satuan terakhir, yaitu 9. Nah, 9 ini kita pangkatkan 3, hasilnya di 729. Oke? 729. Nah, hasil dari 9 pangkat 3 itu 729. Kita ambil angka terakhir satuannya. 9. Ini akan menjadi resultnya. Yaitu sebagai nilai satuannya. 9. Jadi sudah pasti angka belakangnya pasti akan 9 ini. Angka belakang ke 9. Tinggal kita cari angka depannya. Angka depannya kita lihat dari 3 digit depan. 704. Teman-teman ingat kembali hafalan bilangan berpangkat 1 sampai 10 ini. Berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati 704? Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 704? Ada yang tahu berapa? Sapu korek jatuh lagi. Berapa? Oke. 8, Kak. Yes, kita sudah bisa menebak ya, karena kita sudah lihat 9 pangkat 3 di sini 729, which is itu lebih besar daripada 704 ini. Berarti kita coba turunkan 8 pangkat 3. Ya, 8 pangkat 3 hasilnya di 8 pangkat 3 hasilnya di 512. Correct me if I'm wrong ya. Kayaknya 512 kalau tidak salah ya. 512. Ya. Inilah yang paling mendekati. Sehingga yang kita ambil sebagai nilai puluhan di resultnya kita adalah angka 8. Sehingga ini menjadi 89. 89 benar tidak? 89. Ya. Jadi ini adalah 89.
89 pangkat 3 hasilnya adalah 704.969. Begitulah cara mencari hasil nilai dari akar pangkat 3. Kuncinya teman-teman hafal yang 1 sampai 10 pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, sampai di 10 pangkat 3, 1000. Kuncinya di sini. That's it. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum saya ulang mungkin mohon izin sebentar ya, saya ambil korek dulu, korek jatuh. Bentar ya. Oke, oke kita coba satu angka lagi, Pak. Oke, kita coba satu kali lagi ya, satu angka lagi. Misalnya akar pangkat 3, misalnya soalnya bilang carilah nilai dari, bentar, bentar, bentar. Nilai dari akar pangkat 3 dari berapa? 389.017. Oke, kita akan mencari nilai akar pangkat 3 dari 389.017. Kita coba ya. Yang pertama pisahkan 3 digit belakang dan pisahkan 3 digit depan. Oke, selanjutnya angka satuan dari 3 digit belakang akan kita pangkatkan 3. Jadi 7 kita pangkatkan 3, hasilnya di 343. Nah, 343 ini akan kita ambil angka belakang satuannya, yaitu 3. Oke. Kemudian kita lihat yang 3 digit depan, 389. Ya, 389 kita lihat berapa pangkat 3, ya, berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati, ya, lebih kecil sama dengan 389 yang paling mendekati. Ya, kita sudah bisa lihat yaitu di 343 ya, di soal ini 343. Berarti ini adalah 7 pangkat 3. Nah, yang kita ambil adalah nilai 7 ini. Untuk menentukan hasilnya, kita ambil resultnya ya. Untuk menentukan resultnya, kita ambil angka 7 ini sebagai bilangan depan, puluhannya, dan 3 ini kita ambil sebagai bilangan satuannya. Maka nilai dari akar pangkat 3 dari 389.017 adalah 73. Seperti itu. Bobom nah. Oke, ada permintaan lagi selanjutnya angka 175.616. Oke, kita coba. Akar pangkat 3 dari 175.616. Oke. Kembali kita pisahkan. Ini kita pisahkan. Angka satuannya kita pangkatkan 3, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu di berapa ya? 6 kali 6, 6, 6, 256 ya. Ya, 256. 256 no. 216 ya. 216, sorry. 216, Kak. Ya, thank you. 216. Oke. Ingat kita ambil angka 6 belakang sebagai satuan. Sudah 6. Kemudian kita lihat 175. Berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati 175? Ini kayaknya 5 ya. Karena 6 sudah lebih. Berarti Ya, Kak. 5 pangkat 3. hasilnya adalah
56. Jadi 56 pangkat 3 hasilnya adalah 175,616. Seperti itu untuk mencari nilai pangkat 3. Oke. Jadi sepertinya materi kita untuk aljabar basic ya, basic aljabar dari operasi hitung, perpangkatan, perakaran, perpecahan, desimal, persen, ya sampai perakaran kayaknya sudah selesai ya. Tinggal nanti perbanyak di contoh-contoh soal saja, tapi theoretical backgroundnya sudah selesai sih. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Kak, izin tanya lagi, berarti yang buat bilangan pangkat 3 ini cukup, apa tadi, hafalin dari 1 sampai 10 ya? Ya, kuncinya dia hafal dari 1 sampai 10 pangkat 3. Oke. Biasanya tuh yang keluar itu yang pangkat 3 gini ya, yang pangkat 2 jarang ya? Kalau pangkat 2 biasanya tuh yang model-model soal kayak ini tadi, yang akar-akar kayak gini saja sih. Oke, terima kasih Kak. Paling kalau mau dicoba, maksudnya diberikan uji lebih jauh, paling angka-angkanya tuh yang agak besar gitu, tidak yang angka-angka satuan kayak 48, 12 itu kan masih bisa dicari ya, mungkin bisa angka 200-an, 300-an gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kayak pangkat kuadrat dari angka belasan, 12 kuadrat, 11 kuadrat, 13 kuadrat. Mungkin kalau angka kuadrat sih saya sarankan hafal sampai 1 sampai 20 deh. Itu sudah cukup sekali sih untuk hafal kuadrat-kuadrat dari 1 sampai 20. Eh, Kak, izin bertanya, Kak. Mhm. Ini kan tadi yang pangkat 3 ini contohnya tuh kan ada 6 angka ya. Ada kemungkinan nggak ada 7 angka atau 8 angka gitu, Kak? Atau sama aja nanti dipisahin 3 belakang? Oke, kalau soalnya mereka bikin untuk angka dari 11 sampai 99, mostly hasilnya pasti 6 angka sih. Mostly hasilnya 6 angka. Karena kalau sudah ratusan pasti hasilnya itu bisa di sekitaran eh, jutaan kayaknya ya. Kalau ya di ratusan tuh kalau pangkatkan 3 bisa sekitar di jutaan. Bisa sudah di sekitar ini 12 angka kayaknya. 9 sampai 12 angka sudah sampai sih. 9 angkaan kayaknya. Ya kayaknya 9 angka. Kalau ratusan tuh sudah 9 angka. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke.